Papan kecil dengan 4 roda, skateboard, sudah menjadi teman perjalananku sejak usia 4 tahun. Perjalanan menuju mimpi tentu gak mudah, teman. Sampai akhirnya aku bisa meraih medali emas di PON Aceh Sumut 2024. Di balik keberhasilan itu, ada banyak perjuangan. Aku jatuh berkali-kali, tapi selalu bangkit lagi. Karena bagiku terluka itu biasa. Yang penting aku gak pernah menyerah dan terus belajar. Bagiku bermain skateboard bukan untuk juara, tetapi ada kesenangan tersendiri. Apalagi kalau aku lagi berdiri di atas papan dan meluncur, rasanya badanku seperti ada di atas awan. Halo teman, perkenalkan aku Mikael Sanum Caya, bisa dipanggil Keke. Umurku 11 tahun dan aku seorang atlet skateboard. Yuk teman, ikuti kisahku sebagai skater cilik. Semoga aku bisa menginspirasi teman-teman di rumah. Aku merasa bangga setiap kali menatap piala-pialaku satu persatu. Aku yang dulunya masih takut berdiri di atas papan, kini sudah menjadi anak yang lebih berani melompat lebih tinggi. Tapi aku tidak cepat puas dengan pialaku ini, teman. Di antara semua medali yang aku punya, ada satu medali yang paling ingin aku raih, yaitu medali SEA Games. Doakan aku ya teman, semoga mimpi itu bisa aku capai. Halo, namaku Keke, dan ini semua medali yang aku dapat selama aku main skateboard. Nah, yang pertama ada Piala Ibu Negara, ini medali pertamaku yang tingkatnya nasional. Nah, ini itu medali yang tingkatnya paling tinggi yang aku punya, ini adalah medali PON. Aku dapat ini dari Aceh. Dan ini tuh aku menangin di tahun 2024. Lawanku itu umur 16 tahun dan 14 tahun. Sejak aku tinggal selama 6 bulan di pusat pelatihan nasional, waktu aku untuk bersama ayah jadi lebih sedikit. Nggak bisa. Meski ayah adalah pelatihku sendiri, tapi saat di lapangan, kami hanya fokus untuk mempersiapkan turnamen SEA Games yang akan datang. Jadi, hari Sabtu dan Minggu merupakan hari yang paling aku tunggu. Karena aku bisa menghabiskan waktu dengan ayahku bukan sebagai pelatih dan atlet, tapi sebagai ayah dan anak. Ayah suka cerita tentang trik-trik skateboard dan kami menonton bersama di televisi. Dan aku bertanya kepada ayahku soal trik skateboard. Oh iya teman, ayahku itu dulu adalah seorang atlet skateboard loh, dan bagiku ayahku adalah panutanku. Oke, kita tadi barusan lihat di sini atlet-atlet Olimpik lagi bertanding. Nanti kita akan pelajari trik-trik mereka dan kita praktekin di skatepark. Nah, ini ada yang 360, ada 540, kickflip backside, ada juga frontside indie. Kalau mau ngelakuin trik frontside 360 yang kayak Sky Brown itu gimana, Dad? Ya, itu nanti kita harus belajar itu. Mulai dari belajar di flat, di quarter, dan baru nanti kalau udah bagus, itu harus ditinggiin dulu. Nah, kalau udah tinggi, harus tahu tekniknya jatuhnya dulu. Karena itu mengandung resiko tingkat cedera tinggi. Kalau sudah bisa, baru diimplementasikan di jam box atau jam rem. Selain aku menghabiskan waktu mengobrol sekaligus belajar dengan ayah, satu mingguku biasanya kuhabiskan dengan melakukan hobi lain. Salah satunya adalah main sepeda. Sebenarnya aku juga jago naik motor trail.
Sayangnya motorku rusak teman, jadinya aku main sepeda saja. Aku biasanya bersepeda di depan rumah, berkeliling komplek dengan sepeda hitamku. Meski terlihat sederhana, tapi bagiku ini adalah cara untuk bersenang-senang dan menghabiskan waktu di luar latihan, agar aku tidak jenuh. Karena selama di pelatnas, aku banyak bermain skateboard dan tidak melakukan hobiku yang lain. Kalau teman suka melakukan hobi apa nih di rumah? Yuk ikut aku main sepeda. Oke, Keke, sebelum latihan kita warming up dulu ya. Oke, sip. Yuk, angkat tangannya ke atas. Menjadi atlet itu tidak mudah teman, perlu latihan berkali-kali. Dan hari ini aku latihan di skatepark, tempat yang sudah terasa seperti rumah keduaku. Di sini aku bisa main sekaligus belajar. Nah teman, sebelum memulai latihan, aku selalu mulai dengan pemanasan, biar badanku lebih lentur. Aku mulai dengan mengayunkan kaki dan tangan. Lalu tengkurap dan menaikkan tubuh dari atas ke bawah dibantu pelatihku, yaitu ayahku. Hehehe. Pemanasan ini penting banget teman, apalagi sebelum olahraga skateboard, agar aku nggak cedera. Oke, warming up-nya kita udah selesai, Keke. Sekarang kita lanjut ke latihan. Kamu pasang dulu alat-alat safety gears-nya. Setelah pemanasan dan sebelum memulai gerakan-gerakan dasar skateboard, aku harus memakai pelindung seperti pelindung kepala, pelindung siku, dan pelindung lutut. Lalu tak lupa aku membawa papanku. Kalau semua pelindungku sudah lengkap, baru deh aku mulai latihan dengan trik-trik dasar terlebih dahulu. Yuk ikut aku latihan skateboard teman. Seperti biasa, lakuin trik-trik beginner ya, yang sudah ada. Oke, yuk kita coba dulu pemanasannya. Yuk. Trik pemula ini penting agar badan terbiasa dan tidak kaku. Pertama, aku memakai trik frontside. Oh iya teman, trik frontside itu gerakan muter papan ke arah depan, bisa 90 sampai 180 derajat. Jadi badan kita ikut berputar menghadap arah meluncur. Caranya berdiri dengan lutut sedikit ditekuk, terus hentakan bagian belakang papan. Lalu putar badan 180 derajat. Oke, di sini kamu coba startnya dari sini terus ke sana. Kita coba kamu Smith di sini, 5-0 sama Fakie Sufit. Oke ya, kita coba dulu. Yuk. Sesudah memainkan trik-trik pemula, saatnya aku menampilkan trik-trik yang lebih sulit. Oke, good. Pada olahraga skateboard, terdapat banyak gerakan loh teman. Seperti frontside, Smith, 5-0, pop shove-it, sampai 50-50. Tiap trik punya tantangannya sendiri, makanya aku harus fokus menyeimbangkan antara kaki, tangan, dan lutut agar aku bisa mendarat tanpa cedera. Trik-trik ini aku coba berulang kali sampai aku lancar memainkannya. Oke, kita sekarang ada di half pipe. Kita main di sini dulu, ya. Kita coba lagi 50-50, backside air, sama frontside air, dan sama frontside 360. Oke? Yuk. Aku beralih ke arena yang lebih menantang lagi teman. Ini area half park, jadi nanti aku akan meluncur dari balok yang lumayan tinggi. Di sini aku akan memainkan trik 50-50, backside, frontside, dan frontside 360. Oke, ready? Yuk. 1, 2, 3, go! Butuh fokus dan keberanian saat bermain trik ini loh teman.
apalagi frontside 360, karena aku harus memutar badanku 360 derajat ke arah depan. Belum lagi aku harus menjaga keseimbangan antara kaki, tangan, dan papanku. Gak cuma di halpak teman, aku juga latihan di area lain supaya aku makin mahir. Ini semua bagian dari persiapanku buat turnamen SEA Games yang akan aku ikuti. Meski pas latihan aku sering jatuh, kata ayahku, yang penting kamu nikmati prosesnya. Jatuh itu biasa, yang gak biasa itu kalau kita berhenti. Jadi setiap aku jatuh, aku ingat kata-kata dari ayah dan bangkit lagi. Kalian tadi belajar apa? Saya belajar Oliam. Kalau Saya belajar Oli fronter. Kalau trik kalian udah lancar belum? Sedikit lancar. Lancar tapi masih kadang-kadang jatuh. Oh ya udah yuk kita latihan lagi. Ini dua temanku yang juga ikut latihan di skatepark. Biasanya aku suka latihan bareng mereka. Gak hanya sama ayahku saja. 1, 2, 3. Kalau latihan sama teman-teman itu rasanya kayak main. Di skatepark ini bukan hanya anak seusiaku yang main, tetapi juga banyak yang lebih muda dariku. Meski kedua temanku ini masih belum terlalu mahir, tapi justru itu yang membuat kami tambah semangat. Kami bisa belajar bareng, saling ngasih tahu, dan sama-sama nyoba trik baru. Aku dan teman-temanku memulai belajar gerakan ollie, gerakan melompat bersama papan skateboard. Selanjutnya, aku juga nunjukin gaya kick turn. Memutar papan cepat dengan mengangkat depan papan dan memutarnya pakai bahu dan kaki. Nah itu bisa. Kita pumping yuk sekarang. 1, 2, 3. Lalu kami coba gerakan pumping barengan, memompa atau menekan papan dengan kaki ditekuk. Lihat, temanku sudah mulai jago. Push, push. Kayak gitu. Setelah kami puas bermain di area pertama, kami pindah ke area lain yang lebih menantang, teman. Oke, siapa dulu ini yang mau coba? Saya Oke. Di sini aku dan dua temanku akan coba gerakan terbang. Gerakan ini melompat bersama papan dengan menggabungkan beberapa trik yang sudah kami latih tadi. Kami meluncur secara bergantian. Ya. Wah, deg-degan banget dan aku jadi gak sabar mencoba nih. Hihihi. Udah bisa kayak gitu belum? Coba dulu aja. Hari ini aku kembali latihan, bukan lagi di skatepark biasa tempat aku latihan. Kini aku sudah kembali lagi ke pusat pelatihan nasional atau pelatnas untuk persiapan SEA Games yang tinggal menghitung hari. Di sini aku latihan bersama 7 orang lain yang akan berkompetisi. Nanti kami akan berangkat ke Thailand loh teman. Selama 6 bulan ini, kami fokus mempersiapkan trik-trik terbaik yang akan kami tampilkan di turnamen. Pertama-tama, aku melakukan pemanasan seperti biasa. Aku mulai meregangkan otot-otot kaki dan tanganku. Setelah itu, aku lanjut pemanasan dengan meluncur di area street, tempat buat latihan trik di permukaan datar dan rintangan kecil, seperti trotoar, rel, stairs, dan box. Aku meluncur mengelilingi area ini supaya tubuhku lebih siap.
Sesudah pemanasan di area street, aku beralih ke area park yang lebih menantang dari area street. Di sini aku bisa latih trik-trik yang lebih sulit, seperti backside, frontside, 5-0, dan pop shove it. Walau aku sudah terbiasa memainkan beberapa trik ini, tetapi tetap saja aku masih harus mengasah kemampuanku. Apalagi trik ini bukan untuk pemula, tetapi trik yang sering dimainkan oleh para pemain profesional skateboard. Oh iya teman, selama di Pelatnas, aku tinggal di salah satu hotel di Bekasi. Di sela-sela latihan, aku menyempatkan untuk tetap mengikuti pelajaran di sekolah. Aku menyempatkan kewajibanku untuk belajar. Karena pendidikan tetap nomor 1 ya teman. Aku tetap belajar secara daring dengan guruku. 0.7 plus 0.3. Hari ini aku belajar mata pelajaran matematika dan bahasa Inggris. Yuk teman, temani aku belajar. Setelah belajar, aku kembali lagi ke pusat latihan untuk latihan sore. Meski cuacanya agak sedikit mendung, tetapi aku semangat. Karena setiap hari pasti ada pembelajaran atau trik baru yang bisa terus aku pelajari dan aku asah. Aku dan teman-temanku diarahkan pelatih dan membaginya berdasarkan area skate masing-masing. Sore ini kita mau latihan. Kita bagi 2 antara park dan street. You see, sama ini kamu main di quarter, Zipara sama Malana ke tempat sini kita coba board slide sama Smith Grand. Ya? Oke, yuk. Belum ke ball, kita main di sini dulu. Kita lihat dulu kickflipnya Kiki. Ya, kita coba kickflip dulu di sini ya. Oke? Yuk. Oke. Aku berlatih di area street, mencoba lompat dengan papan di atas rel. Ini maju ke depan. Aku lumayan deg-degan banget teman. Soalnya di area ini aku masih belum terlalu lancar. Tapi aku terus mencoba karena saat naik ke atas rel itu rasanya seru banget. Bukan aku saja yang semangat berlatih, tetapi juga teman-temanku yang mulai berlatih dengan penuh semangat. Mungkin beberapa dari kami harus terus mengulang dan berlatih trik yang sama. Tetapi kami tak pernah jenuh atau bosan selama berada di sini. Ini temanku, Kak Bunga. Aku dan Kak Bunga sering bercerita dan mengobrol trik-trik pada skateboard. Apalagi Kak Bunga memenangkan beberapa kompetisi skateboard. Salah satunya Asian Games. Hebat kan teman? Aku juga ingin seperti Kak Bunga yang terus mengikuti kompetisi. Meski nanti di SEA Games kami sebagai lawan. Tetapi kami berharap yang terbaik bagi satu sama lain dan teman-teman kami pastinya. Bisa kan? Iya, bisa kalau udah usaha. Benar sekali. Hari ini hari terakhir kami untuk latihan SEA Games. Teman-temanku sudah mulai latihan. Aku harus melakukan pemanasan terlebih dahulu di area street. Aku terus berkeliling area hingga badanku mulai terbiasa. Aku meluncur, melompat, dan beberapa kali aku terjatuh. Tetapi aku terus coba lagi. Meski jadwal latihan kami padat setiap hari, aku dan teman-temanku tidak merasa berat. Kami malah senang saat papan meluncur bersama. Ini bukan hanya untuk memperebutkan gelar juara, tapi juga untuk menikmati hobi yang kami sukai. Kami harus giat berlatih supaya bisa menjadi juara dan membanggakan orang tua. Halo teman-teman, hal yang bikin aku deg-degan adalah jika trikku nggak landing karena skor itu menentukan aku juara berapa. Jika trikku nggak landing, aku cedera dan jika trikku landing, aku mendapatkan poin yang
lumayan bagus. Aku latihan lagi ya. Sesudah mencoba di area street, aku beralih ke area park untuk mengasah kemampuanku. Di area ini, aku biasanya pakai teknik backside, frontside, pop shove hit, dan 5-0. Aku mengkombinasikan gerakan tersebut untuk persiapan SEA Games, tetapi trik andalanku adalah backside. Di pojok, ayahku sudah menunggu untuk merekam aku. Ayahku selalu begitu teman, biar bisa mengoreksi dan membantu aku menjadi lebih baik. Saatnya aku kembali ke hotel untuk beristirahat. Sebenarnya aku lumayan kepikiran teman. Makanya aku belajar menonton tayangan di YouTube. Tayangan itu membantu aku untuk mempelajari trik-trik agar papanku bisa mendarat dan mendapatkan skor terbaik. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Pada perlombaan ini, aku bermain di area park. Di sini aku mencoba trik-trik yang sudah aku latih setiap hari. Aku akan menampilkan trik favoritku dan menunjukkan yang terbaik di hadapan juri. Dalam setiap perlombaan, rasa takut dan khawatir itu pasti ada teman. Tapi aku selalu berusaha untuk tetap fokus. Memang banyak kejadian di setiap perlombaan. Lawanku juga ingin yang terbaik, tetapi aku juga ingin yang terbaik teman. Sayangnya kali ini aku belum berhasil membawa pulang medali. Tetapi aku tetap bangga atas usaha dan perjuanganku yang telah membawaku menapakkan kaki sampai di sini. Suatu hari nanti aku akan mendapatkan hasil terbaik dari perjuanganku. Aku sangat bersyukur memiliki keluarga dan teman yang selalu mendukungku. Dan terima kasih teman untuk kalian yang sudah menemani perjalanan dan kisahku menjadi skater cilik. Semoga kalian juga punya semangat yang besar sepertiku. Jangan berhenti untuk bermimpi teman. Ingatlah, setiap perjalanan besar selalu dimulai dari satu langkah kecil.